Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani bin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran sirah kita di kelas 7 ini. Nah, barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita masuk di bab yang keempat, yaitu tentang fase kedua masa kenabian di Mekah. Nah, barakallahu fikum, bisa kalian buka buku pelajaran kalian masing-masing. Barakallahu fik. Kita langsung masuk di fase kedua. Setelah kita mempelajari fase pertama, ya, tentang turunnya wahyu, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian juga gangguan dari siksaan kaum musyrikin Quraisy, dan juga tentang kisah hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah. Nah, sekarang lanjutannya. Nah, fase kedua. Jadi setelah kaum musyrikin Quraisy, ya, berputus asa, tidak bisa mengembalikan kembali kaum muhajirin dan ansor yang hijrah ke Habasyah, maka mereka pun semakin gencar, ya, untuk memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga mereka kaum musyrikin Quraisy, ya, bersekongkol untuk mengadakan boykot, ya, yaitu mengepung dari orang-orang muslimin yang masih ada di Mekah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin, yakni dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu diboikot oleh kaum musyrikin Quraisy. Di antara isi boikot tersebut adalah tidak boleh menikah, ya, tidak boleh menikahkan, tidak boleh jual beli dengan mereka, ya, sampai mereka mau menyerahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Boikot ini, ya, surat perjanjian ini atau kesepakatan tersebut ditulis dalam lembaran kemudian ditempel di Ka'bah, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah, ya, pemboikotan itu berlangsung lama, ya, kurang lebih selama 3 tahun, maka pada tahun ke-9 kenabian pemboikotan itu pun berakhir, ya, setelah Hasim bin Amru bermusyawarah dengan musyrikin Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Jadi diboikot, ya, dikucilkan itu di mereka kaum muslimin itu berada di pertengahan dua bukit, ya, di kota Mekah. Jadi dikepung begitu, tidak dikasih makanan, jalur makanan tidak ada, begitu diboikot. Nah, tapi akhirnya dengan izin Allah boikot tersebut pun berakhir. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu kita ke selanjutnya. Setelah selesai masa pemboikotan, maka pada tahun ke-10, ya, tahun ke-10 dari kenabian, ya, paman beliau yang selalu mendukung membela Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, dalam keadaan memeluk agama kemusyrikan, ya, setelah sekuat tenaga Rasulullah SAW membujuk pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, tetapi pamannya dengan takdir Allah tidak berkenan karena sebabnya adalah karena, ya, beliau Abu Thalib itu berteman dengan orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga beliau merasa gengsi, merasa segan dengan mereka, sehingga ketika akhir hayatnya tidak mau masuk Islam. Nah, barakallahu fikum, ini pelajaran bagi kita, ya, agar kita selalu berteman dengan teman-teman yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah beberapa hari dari kematian paman yang tercinta, ya, Allah pun memberi cobaan yang kedua, ya, yaitu istri yang beliau sangat cintai, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cintai, yaitu Khadijah, juga meninggal dunia. Nah, Khadijah yang selama ini mendukung dakwah beliau, ya, akhirnya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tahun itu, pada tahun ke-10 ini kenabian disebut dengan tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai, yaitu istri dan juga pamannya. Kemudian setelah itu dakwah pun semakin gangguannya semakin gencar, ya, dari kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau SAW memutuskan untuk berdakwah ke Taif. Nah, namun setelah sampai di Taif, para penduduk Taif pun tidak mau menerima dakwah Nabi. Bahkan mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai
beliau berdarah. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa kisah menarik ya dari ketika beliau bepergian ke Taif, yaitu bertemu dengan seorang Nasrani yang bernama Adas, yang kemudian Nasrani tersebut berbincang dengan Nabi Muhammad SAW, pun akhirnya mengakui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi, dan karena dia adalah juga saudaranya Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga bertemu dengan sekelompok jin ya di lembah Wadi, ya, Wadi Nakhlah atau lembah kurma, yang menyatakan masuk Islam dari beberapa jin tersebut. Nah, barakallahu fikum, yang bisa kalian baca di surat Al-Jin dan juga surat Al-Ahqaf. Nah, kemudian untuk peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dalam rangka untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW setelah di tahun kesedihan tersebut, maka Nabi Muhammad SAW dibawa ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam peristiwa ini ya Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk ya 5 kali sholat sehari, sholat wajib 5 kali sehari, yang asalnya itu 50 kali sehari. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan sholat ya. Sholat ini kewajibannya turun di atas langit langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, menunjukkan tentang keagungan sholat. Kemudian setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW pun kembali ke Mekah dan mengabarkannya kepada kaum Quraisy. Namun mereka ya tidak percaya, bahkan semakin mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Bakar ketika diberitahu tentang kisah ini, maka beliau langsung percaya, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq ya, diberi gelar As-Siddiq. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Isra adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Mi'raj adalah artinya naiknya Nabi SAW ke langit yang ketujuh atau ke Sidratul Muntaha. Nah, barakallahu fikum. Ini arti dari Isra dan Mi'raj. Tapi barakallahu fik, ini diantara kisah ya Isra dan Mi'raj yang sebagai bentuk ya untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, juga sebagai untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu di pelajaran yang keempat ini, bab yang keempat ya, tentang masa kenabian di Mekah. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.